Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang seleksi tahap 2 Kepala Sekolah Penggerak, khusus untuk simulasi mengajar. Melihat perkembangan pertanyaan-pertanyaan asesor pada tahun 2021 yang kemarin, perlu saya sampaikan ada perkembangan-perkembangan baru yang harus diketahui oleh teman-teman kepala sekolah yang mau ikut seleksi kepala sekolah penggerak. Ada 3 video yang sebelumnya saya sudah buat di channel ini, H-Pasaribu Channel, tentang materi seleksi tahap 2 calon kepala sekolah penggerak. Yang pertama adalah, ini judulnya teman-teman ya, seleksi tahap 2 calon kepala sekolah penggerak wawancara. Ini khusus wawancara. Silakan teman-teman buka di channel ini. Yang kedua adalah seleksi tahap 2 calon kepala sekolah penggerak. Ini saya kembangkan khusus simulasi mengajar saja. Silakan buka di channel ini. Yang ketiga adalah persiapan seleksi tahap 2 calon kepala sekolah penggerak. Itu wajib dilakukan oleh kepala sekolah supaya nanti tidak ada kendala-kendala. Ketiga YouTube ini silakan teman-teman buka di channel saya ini, H-Pasaribu Channel. YouTube saya yang pertama itu memang agak banyak peminatnya, itu sekitar 15 ribuan, jadi sangat banyak. YouTube saya yang kedua, judul ini peminatnya ada 12 ribuan peminatnya, jadi cukup banyak teman-teman yang mau belajar tentang seleksi tahap 2 di channel saya ini. Yang ketiga, persiapan ini peminatnya sekitar 3,8 ribu, masih cukup representatif. Yang saya mau tambahkan pada hari ini adalah tentang simulasi mengajar, mengingat perkembangan seleksi-seleksi tahun lalu, tahun 2021. Yang saya jelaskan di sini adalah terkait dengan perkenalan, masalah KTP, juga asesor mempersilakan mengajar 10 menit. Karena ini 10 menit ini sangat sedikit sekali. Baru masalah pertanyaan asesor sesudah simulasi mengajar dilakukan oleh teman-teman guru. Simulasi mengajar, waktu perkenalannya, sebelumnya di video saya sudah saya jelaskan bagaimana tata cara perkenalan itu. Jadi waktu perkenalan itu, sebaiknya Anda membawa kartu pengenal, KTP. Kalau tidak, Anda membawa SIM atau sejenis. Kenapa? Karena Anda nanti akan diminta menunjukkan KTP. Apakah Anda itu betul-betul kepala sekolah yang mau diseleksi. Jadi siapkan KTP tersebut. Ini yang paling penting, perubahan-perubahan yang banyak saya lihat, perubahan dari tahun 2020, 2021. Ini tahun 2022 kan mau diseleksi. Jadi pengalaman kita tahun lalu, itu yang saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk simulasi mengajar, asesor itu kan mempersilahkan guru untuk mengajar. Sebelumnya di video saya sudah jelaskan bahwa apa-apa saja yang diambil dari situ. Sudah saya jelaskan, tetapi ini khusus untuk perkembangan yang baru. Apa kelemahan dan kelebihan materi yang Anda jelaskan tadi? Nah, sesudah Anda mengajar, mulai pembukaan, inti, penutup, Anda sudah uraikan dengan baik-baik. Maka nanti asesor akan mempertanyakan kepada Anda, apa kelemahan dan kelebihan materi Anda yang jelaskan tadi? Anda kan punya materi, maka Anda harus tahu apa kelemahan dan kelebihan materi yang Anda sajikan. Jadi jauh sebelumnya Anda sudah memahami itu. Sebelum seleksi itu harus dikuasai oleh teman-teman kepala sekolah. Kadang-kadang kita kan tidak berpikir bahwa harus ada pertanyaan dari asesor seperti itu. Tetapi muncul pertanyaan ini pada tahun 2021 itu. Betul, seorang kepala sekolah harus menguasai apa kelemahan-kelebihan daripada materi yang disajikan.
Yang kedua, kenapa Anda memilih penilaian seperti itu? Nah, di simulasi mengajar itu kan ada penilaian yang Anda lakukan. Sehingga asesor bertanya, nanti seputaran itu. Kenapa Anda memilih penilaian seperti itu? Anda harus menjelaskan penilaian-penilaian apa yang memang pantas dibuat di dalam penyajian materi yang 10 menit tadi. Harus dipikirkan jauh sebelumnya. Apa itu penilaian? Nah, di sini hal-hal sepele sudah ditanyakan teman-teman ya. Apa itu penilaian? Maka Anda harus tahu apa itu definisi penilaian itu dan harus dijelaskan baik-baik. Jadi sebelum Anda mengajar simulasi itu harus Anda kuasai dulu ini, pertanyaan-pertanyaan ini sudah harus disiapkan jawabannya sebelum mengajar simulasi tersebut. 4. Apakah yang dimaksud dengan literasi dan numerasi? Ini muncul teman-teman ya kepada kepala sekolah yang diseleksi tahun 2021. Muncul pertanyaan ini dari asesor. Apa yang dimaksud dengan literasi dan numerasi? Maka Anda harus menguasai apa sebenarnya numerasi, apa literasi. Paling sedikit Anda harus kuasai apa definisi daripada literasi, apa tujuan literasi. Contoh-contoh literasi, apa definisi numerasi. Nah, ini saya buat membantu teman-teman. Literasi adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itulah definisi daripada literasi. Sedangkan tujuan literasi adalah meningkatkan pengetahuan akan kosakata, menciptakan budaya membaca di sekolah dan di masyarakat, meningkatkan kepahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Ini harus Anda kuasai. Baru membuat seseorang berpikir kritis. Sedangkan manfaat literasi adalah meningkatkan kosakata, membuat otak bisa bekerja maksimal, bisa juga menambah wawasan, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Itu manfaatnya. Contoh ya, literasi itu kita buat di sekolah ya, membudayakan membaca setiap hari di perpustakaan, membuat mading per kelas, majalah dinding per kelas. Itu contoh-contoh aplikasi daripada literasi yang kita lakukan di sekolah. Baru ini timbul lagi pertanyaan masalah numerasi ini ya. Saya bantu teman-teman di sini. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Jadi numerasi ini dapat meningkatkan penalaran. Penalaran ini mencakup keterampilan berpikir, HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, ini yang sering disebut-sebut oleh Bapak Menteri, apa itu namanya, HOTS, High Order Thinking Skill. Ini meningkatkan kemampuan-kemampuan kritis berpikir daripada anak-anak kita. 5. Ditanya lagi masalah akreditasi. Masalah akreditasi Anda juga harus mengetahui, biar sedikit, paling tidak definisinya harus Anda ketahui. Akreditasi sekolah adalah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan tentang kelayakan dan kinerja suatu lembaga pendidikan yang dilakukan oleh BAN sekolah yang kemudian hasilnya berbentuk pengakuan peringkat kelayakan. Nah, ini harus Anda kuasai. Teman-teman kan sudah sering menyebut akreditasi, tetapi ketika kita disuruh untuk mendefinisikan, bingung juga loh. Maka ini saya bantu definisi akreditasi sekolah. 6. Riwayat pekerjaan, pengalaman kerja, organisasi. Ini riwayat pekerjaan ini adalah pengangkatan pertama di mana Anda harus ingat ya, SK pertama pasti diingat lah kalau ini. Pindah sekolah dari mana ke mana, posisinya, jabatan di sekolah itu apa, ini harus disiapkan dan harus dihafal ya, diingat.
Pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi ini, pertama cari dulu apakah memang Anda memiliki pengalaman organisasi di profesi guru. Contohnya ketua gugus, ketua inti, ketua MKKS, sekretaris MKKS, dan lain sebagainya. Baru di OMS, organisasi masyarakat sipil, apakah ada pengurus rukun, pengurus organisasi, gereja, masjid, dan lain-lain yang relevan. Silahkan menceritakan pengalaman organisasi Anda sesuai dengan yang Anda alami. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.